Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh rahmat dan barokah ini kita bersama masih diizinkan Allah untuk bisa datang ke masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang nanti akan kita bawa sebagai bekal dan bukti di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah, manakala kita senantiasa melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, jamaah yang berbahagia, apa sih sebenarnya kewajiban kita sebagai orang Islam terhadap agama kita Islam ini? Ya, komitmen kita umat Islam terhadap agama Islam. Ya, jangan-jangan kita masih belum tahu apa sebenarnya kewajiban kita kepada agama Islam itu, sehingga di dalam pelaksanaannya nanti terkadang kita hanya melaksanakan sebagian, kemudian kita meninggalkan sebagian, melaksanakan yang kelihatannya mudah dan ringan, menyenangkan bagi kita, tapi lalu kemudian meninggalkan sebagian yang kita rasa berat atau sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Padahal sesungguhnya semua ajaran Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Semua ajaran agama Islam itu gampang, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang susah. Dan karena Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang sangat tepat bagi kita umat manusia itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kok angel sih di dalam ajaran Islam itu, ada ini, ada itu dan lain sebagainya, sehingga dirasakan berat, sesungguhnya itu adalah penilaian manusia. La kharaj fiddin, tidak ada kesulitan bagi umat Islam. Bapak diperintahkan sholat, berat apa enggak? Enggak berat Pak ya? Enggak berat. Tapi kalau kita tidak tahu makna sesungguhnya, substansi sesungguhnya kewajiban sholat, maka kita terasa berat ya. Subuh mananya, maka luar biasa ibadah sholat ini.
Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya simpel kewajiban kita umat Islam terhadap agama Islam itu, kalau boleh saya klasifikasikan itu ada 5. Ada berapa Pak? 5 ya. Yang berbahagia, yang pertama kewajiban kita, ternyata kita ini harus yakin dengan agama kita. Orang yang masih ada di dalam hatinya itu rasa keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam, tidak mungkin bisa melaksanakan ajaran Islam itu secara kafah, secara sempurna. Loh, masih ada orang loh yang ragu bahwa kita disuruh beramal, disuruh berinfak di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas. Kalau yang kamu amalkan, kamu infakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas itu ibarat satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan sampai dengan 700 kan begitu ya. Apakah semua orang setelah membaca ayat itu yakin? Tidak, ternyata banyak juga yang tidak yakin. Secara akal gak mungkin ngetokno siji diganti petung ping tengah. Ini namanya keraguan ya. Padahal di dalam Al-Quran kan kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam mengamalkan ajaran Islam. Kalau kita tidak yakin dengan ajaran yang namanya infak, satu yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan sampai 700, ya selamanya kita tidak akan mau berinfak. Karena apa? Karena didahului dengan rasa ragu. Apa betul ibadah sholat itu bisa menjaga seseorang dari perbuatan yang murka, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang hina? Pasti lalu kita mengatakan, ternyata orang itu sholatnya apik ya, wujudnya ya apik, orang itu sholatnya baik, tapi ternyata juga perbuatan kemaksiatannya juga banyak. Gak yakin itu. Kalau dengan sholat lalu bisa mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Kalau sudah keraguan ada dalam diri kita, tidak mungkin kita itu mau mengerjakan sholat. Lah apa wong sing sholat yo cek ngono. Lah timbangane aku sholat angel-angel, wis gak usah sholat ae. Toh perbuatan yang maksiat, perbuatan yang mungkar bisa dilakukan pada diri orang yang sholat dan bisa dilakukan pada diri orang yang tidak sholat karena keraguan kita. Mestinya yang harus kita ketahui, kenapa orang itu sudah aktif sholatnya tapi maksiatnya juga masih aktif. Mana ini yang salah? Ayat Al-Quran mengatakan pasti kamu bisa mencegah kemungkaran, tapi nyatanya banyak orang yang sudah beribadah kemungkarannya juga bertambah tinggi. Enten Pak kira-kira ngoten? Enten nggih. Wong wis kusuk salate tapi nek kampunge gak tepat. Selalu tadi pembicaraan omongan warga yang lain. Karena apa? Karena tidak adanya komunikasi, hilangnya rasa kebersamaan kita. Iki dina Ahad kate udan ben-ben gote iku engko nek kena banjir gak sampai naik, ayo kerja bakti. Lho ngono iku no omah, kadang-kadang dijak itu tidak mau, alasan. Kerja bakti tak kewajibane Pak RT Pak RW lah, bawa dhewe itu RT itu RW. Kan begitu. Akhirnya apa? Ketidakbaikan, ketidakbahagiaan yang muncul di lingkungan itu karena apa? Ragu.
Mestinya itu begitu. Kalau Allah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, seharusnya orang yang sudah bisa melaksanakan sholat itu bisa mencegah setiap perbuatan kemungkaran. Seharusnya, mestine gitu ya, mestine. Lah kok ternyata itu masih berbuat yang maksiat, berarti ada yang salah, ada yang keliru. Ya, kelirunya kita di mana? Kemungkinan kita belum paham dengan kewajiban yang namanya sholat itu. Ya. Yang dinamakan sholat yang khusyuk itu kan tidak hanya pada saat kita melakukan saja. Yang dinamakan sholat yang khusyuk itu pertama, persiapan kita sebelum sholat itu juga harus yang khusyuk, harus yang baik. Dari mana kita mulai? Ya wudhu kita ditata. Kadang-kadang wudhu kita cara membasuhnya saja masih banyak yang keliru ya. Membasuh itu Pak, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki itu ya. Kalau dalam ilmu fikih yang namanya membasuh itu kan ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Pertama, kita mengalirkan air. Jadi yang namanya membasuh itu airnya harus mengalir. Ini dalam keadaan normal ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, begitu sulitnya air kita dapatkan, ya, hanya ada air 1 botol aqua saja. Kalau kita alirkan semuanya pada saat kita berwudu, ya nggak tutup ini. Kayak kemudok aja botol aqua entek, Pak. Tapi apakah begitu? Ternyata kita kan tidak. Manfaatkan air itu semaksimal mungkin sesuai dengan kecukupannya itu ya. Ya, salah satu diantaranya ini kadang-kadang ya jamaah umroh, jamaah haji, kalau di dalam pesawat itu kan airnya terbatas Pak. Di kamar kecilnya itu loh Pak, di samping terbatas juga membahayakan apabila kita menggunakan air dengan cara yang tidak benar, keterbatasan. Tapi ada orang yang punya keyakinan, enggak, saya menggunakan walau airnya itu keluar sedikit, silakan, enggak apa-apa. Dan itu juga ada yang membenarkan ulama itu. Ya. Jangankan air yang masih bisa keluar dari keran ya. Kadang-kadang jamaah itu membawa air sekian itu loh Pak ya, dalam botol yang kecil itu ya. Saya lihat itu. Mau sholat bersuci dulu, dengan duduk dia menggunakan seolah-olah berwudu. Karena hanya itu air yang didapat. Ada juga yang memahami kalau itu sudah mendapatkan satu kesulitan, yang mau ambil saja dengan cara tayang. Ini kan ilmu ini ya. Dan dibenarkan juga. Sehingga kalau kita tahu substansi daripada ajaran Islam itu, lalu kemudian kita tidak terlalu merasa paling benar, lalu orang lain yang tidak sama dengan kita itu mesti salahnya. Ini bagian daripada toleransi di dalam Islam ya. Toleransi dalam Islam itu tidak hanya orang Islam terhadap orang yang bukan Islam, sesama Islam pun itu juga harus toleransi. Dan Islam sangat mengecam dengan amalan-amalan yang sifatnya intoleran ya. Dalam minggu-minggu kan kita diramehkan dengan istilah Habib itu, membaca Pak ya. Ya, kalau menurut saya kok koyok gak ono penggawean gitu loh ya. Mestinya kan tidak perlu itu. Kok sepertinya tidak ada penggawean.
Nah, ini Pak. Jadi yang namanya ajaran Islam dalam kita melaksanakan itu harus yakin. Dan tidak ada satupun keraguan. Bahkan tidak adanya rasa keraguan dan adanya keyakinan umat Islam terhadap ajaran Islam itu indikasi seseorang yang imannya benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba misalnya dibaca di dalam Al-Qur'an surat 49 Al-Hujurat ayat 15 ya, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jelas Pak. Jadi siapa sih orang yang dikatakan iman yang benar itu? Oh ternyata kata Allah, orang yang punya iman yang benar itu apabila orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, summa lam yartabu, kemudian orang itu tidak ragu. Jadi ragu-ragu dalam mengimani kepada Allah. Bener tangko nek wis kiamat itu kita akan dikumpulkan semuanya di alam mahsyar. Ya, ini informasi dari Allah, informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi dari Allah pasti benar, insya Allah informasi dari Rasulullah pasti benar. Karena apa? Karena yang diinformasikan oleh Rasulullah itu pada hakikatnya adalah wahyu Allah. Ini harus yakin, tidak boleh ragu. Ya kan? Tapi kan dalam kehidupan kita ini kan masih ada orang yang ragu. Wong kurung tahu mati, kurung tahu ngrasakno swarga neraka kok ngomong kok ono swarga ono. Ada ndak, Pak? Ya. Keyakinan kita terhadap surga, keyakinan kita terhadap neraka, keyakinan kita terhadap siksa nikmat dari Allah di akhir nanti itu kan perkara ya, perkara sam'iyat, perkara yang diinformasikan oleh Allah. Kita harus yakin walaupun kita tidak menyaksikan. Itu namanya kalau dalam ilmu usuluddin disebut masalah apa? Sam'iyat. Yang kita dengar dari Allah, yang kita dengar dari Rasulullah itu yakin, benar, tidak ada sedikit kerah. Tsumma lam yartabu, tidak ada ragu. Nah, dikatakan orang tidak ragu dengan ajaran Islam, yang pertama ya membenarkan Islam itu. Ya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya Pak ya. Surat Al-Baqarah ayat 148. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Islam itu datang dari Allah. Pasti hak. Pasti benar. Di saat umatnya membenarkan, meyakini dan mengamalkan, pasti akan membawa kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Tapi kalau kita sudah tidak yakin, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya harus yakin. Islam itu agama yang hak, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Rasulnya, Rasulnya dilanjutkan kepada umatnya, umat yang ada pada saat itu menyampaikan kepada umat yang lain, umat yang ada pada saat sekarang ini menyampaikan kepada berikutnya, terus. Makanya kebenaran Islam itu terjaga.
Sehingga karena Islam itu agama yang benar, Islam pun juga satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Ini Pak ya. Jadi kalau kita menilai dalam satu agama dalam kaitannya dengan keyakinan terhadap Islam, harus mengatakan bahwa Islam itu agama yang benar. Sebab kebenaran itu hanya satu. Ada kebenaran 2, 3, 4, 5 tidak ada. Kebenaran itu mesti satu. Ya. Tapi di saat sampean bicara menggunakan barometer buku pendidikan moral Pancasila, semua agama apa Pak? Benar kan begitu. Jadi kalau kita ngomong kebenaran itu tahu konteksnya. Sebagai orang Islam ya harus mengatakan bahwa Islam itu benar. Persoalan orang luar di Islam itu mengatakan agamanya benar, itu urusanmu. Oh, ini yang namanya toleransi. Ya. Salafus Saleh yang sangat tinggi rasa toleransinya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Cuma beliau memang pernah melakukan hal-hal yang kelihatannya dinilai tidak toleran, lalu diikuti oleh pengikutnya, sehingga muncullah rasa kekerasan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya semua ajaran beliau itu adalah ajaran yang toleran. Ya. Bukan semua itu digebyah podo asine gitu ya misalnya itu. Tidak melihat substansinya. Sebab hukum itu munculnya dikarenakan adanya ilat-ilat sebab-sebab tertentu. Sebab satu hal mungkin beda hukum yang muncul dengan sebab yang lain. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Imran 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Ya. Bapak sudah yakin kalau Islam itu satu-satunya agama yang benar, Pak? Ya. Kalau masih ada yang ragu, harus diluruskan, Pak. Keraguan ini loh yang menyebabkan kita tidak maksimal di dalam menjalankan agama. Karena ini agama yang hak, agama yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang mengatakan di dalam Ali Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghil ghairal islami dinah fala yuqbala minhu. Siapa orang yang meluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima. Ini Allah. Kalau Allah yang mengatakan, pasti apa Pak? Benar. Dan kita tidak boleh ragu. Cuma persoalannya para jamaah yang berbahagia, kita ini kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam gitu loh. Syukur kita ini yang kurang. Mestinya kita ini bersyukur kepada Allah. Banyak orang waktu hidup di muka bumi memeluk agama yang lain, tapi aku dipilihkan oleh Allah memeluk agama Islam. Itu kita bersyukur. Berarti apa? Satu poin kita sudah dapatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu kemudian persoalannya tidak hanya berhenti saya bersyukur dijadikan Allah memeluk agama Islam,
tapi kita harus berusaha ingin tahu bagaimana sebenarnya Islam itu. Maka lalu kemudian kewajiban kita yang kedua apa? Mempelajari, mengilmui. Ini loh Pak, ini yang paling penting, mengilmui. Ya, ilmu itu sesuatu yang utama, sesuatu yang pertama yang harus kita ketahui. Ilmu yang sangat mulia di sisi Allah adalah ilmu syariah, ilmu agama. Orang yang meluk atau mencari ilmu syariah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ilmu syariah itu ilmu yang dimuliakan Allah. Orang yang mencari ilmu syariah termasuk orang yang dimuliakan Allah. Wangel loh tadi wong sing dimuliakan Allah itu. Tapi kita bersyukur sekarang dimuliakan Allah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan enggak buru-buru jantung sehat toh Pak ya. Kan mulainya kan jam 6 jantung sehat ya. Ngajinya kan jam 6 kurang seperempat selesai, masih ada waktu ini. Jadi ilmu syariah itu ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu syariah itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Jaga takdir Allah, kualitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini jangan sampai bergeser. Ini menuntut ilmu. Nabi juga sudah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu satu kewajiban, tidak boleh tidak. Bagaimana kita bisa menjalankan agama dengan baik kalau ilmunya kita tidak tahu? Ya. Bagaimana kita bisa mengoperasikan naik sepeda motor yang sekarang mekaniknya itu serba up to date kalau kita tidak mempelajarinya? Ya kan Pak? Dulu kalau yang namanya sepeda itu di starter mesti menggunakan kaki kan gitu. Sekarang matic tidak menggunakan kaki, hanya nomor saja. Dulu kuncinya kan hanya sekedar, sekarang kunci itu yang namanya remote kontrol kunci. Dulu itu hanya untuk mobil, sekarang sepeda motor ini sudah ada remote-nya. Itu ada kodenya. Harus menyalakan mesinnya bagaimana, harus membuka bagasinya bagaimana. Lu ada remote-nya Pak. Itu kalau sampean tuku sepeda motor baru belum mempelajari ilmunya tentang remote itu Pak, itu sampean gak serantam. Iso remote kok uangnya langsung sampean keplek nong ini. Mergo gak ro ilmunya. Ya sama dengan Islam itu. Karena kita menganggap sholat itu berat, sholat itu sulit, akhirnya sholat itu sampean keplek nong gak sholat apa-apa wis. Ini karena pentingnya menuntut ilmu dalam syariat Islam dan ilmu syariah inilah, maka lalu kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat 9 At-Taubah ayat 122 tentang berperang di jalan Allah ya. Jadi di saat dulu ada perintah untuk berperang di jalan Allah dengan janji siapa nanti kalau dalam peperangan itu mendapatkan kemenangan maka dia akan hidup mulia, dan siapa yang mendapatkan kekalahan sampai meninggal dunia maka dia akan syahid. Sehingga pada saat itu hampir semua sahabat berlomba datang kepada Rasulullah, saya ikut perang, saya ikut perang, saya ikut perang. Karena apa? Janji yang diberikan oleh Allah itu ya. Nah, mereka kan prinsipnya hidup ini ingin hidup yang mulia, kalau mati juga ingin mati yang syahid. Iskariman aumut syahidan. Nek mati ya mati, nek urip ya urip mulia, gak terkoyak-koyak. Tapi kalau meninggal mati syahid, semua dia berlomba kepada Rasulullah.
Apakah pada waktu itu Rasulullah SAW mengiyakan keinginan semua sahabat itu? Ternyata tidak. Ya kalau bahasane yo, tapi aja kabeh sing elok perang, kan begitu. Sing elok perang sebagian aja. Sebagian yang lain hendaknya menekuni ilmu agama ini yang jauh lebih penting. Itu loh Pak. Ojo kabeh berangkat perang. Tapi hendaknya sebagian itu ada sekian kelompok yang dengan tekun, dengan istiqomah menuntut ilmu supaya nanti agama ini bisa dijalankan dengan baik. Setelahnya mendapat ilmu bisa kembali ke daerahnya masing-masing menyampaikan ilmu yang didapatkan itu, sehingga umat-umat nantinya akan terjaga di dalam perbuatannya karena punya ilmu. Kan begitu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala semua orang beriman itu berangkat semuanya untuk berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Tapi hendaknya ada sekelompok yang mau menekuni agama Islam, syariat itu. Ya, jadi kuwah beka oleh perang tapi kita sih menekuni. Nah sekarang kan enggak Pak, ya dalam kaitannya dengan dunia perpolitikan kita sekarang ini kan banyak diantara kita yang tadinya itu posisinya sebagai mubaligh untuk mendakwakan, untuk menjaga pesantrennya di dalam rangka mengajarkan agama kepada santrinya supaya kelak kemudian para santrinya itu bisa mewariskan semua kepada yang lainnya dan lainnya bisa menjalankan agama dengan baik. Tapi sekarang kalau dalam dunia politik itu kan satu hal yang menjanjikan itu, sehingga orang-orang yang tadinya fungsinya ya istiqomah dalam bidang pengajaran agama kan ikut berlomba semuanya tujuan kepada politik, sehingga apa yang terjadi, pondoknya kosong, ono santri ini kiai ini kaono, ya kan, karena kiainya berlomba ingin mendapatkan apa Pak? Nggih, kenapa? Ingin mendapatkan kursi sofa kan, royoan, ya kan? Loh, karena royoan yang demikian ini loh, sampai saiki nang Bali saya lihat tadi malam kewekeran ini. Napa nih Pak? Karo Pak. Nang Bali lho ana apa Pak? Mboten semerap nggih, alhamdulillah. Wis gak usah dicatur Pak. Sijine keweker perkara calon-calon gubernur, sijine kuweger cara calon-calon ormas, kan ya memalukan sampai kuweger sampai wantem-wantem. Lho jarene Islam kok toleran iki ambek sak jamaah wis gak iso toleran kate mendunia tolerannya wis gak mungkin. Ambek dulure Dede lho Pak sang klumpek ini gak iso toleran. Ojo man sak dulur ambek bapake, ambek ibuke, ambek anake lho gak iso toleran. Kewegeran mambengi ya Allah. Ini fitnah apalagi yang didatangkan oleh Allah kepada kita bangsa Indonesia. Memang benar itu Pak ya. Kalau di saat kita ini enggan untuk membetulkan kemungkaran-kemungkaran, di saat Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang tidak baik, ternyata awak dewi senok masjid ini ya kena Pak, kena apa Pak? Kena imbasnya, kena. Loh,
Paling ndak ya wong metu kok tonton kanca ngono bali ngono kena imbas padahal kene anak-anak ngaji. Wattaqu. Jadi takutlah kepada Allah, fattaqullaha. Karena apa? Karena Allah dalam memberikan ujiannya tidak hanya kepada orang yang tidak baik saja, tapi yang baik itu kan ini jelas harus ada sebagian itu. Ya, lihat tafaqahu fiddin, wa mendalami agama Islam. Wal yungdiru qaumahum, dan mereka nanti akan menyampaikan kepada umatnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya umat ini juga terjaga. Kan begitu, Pak. Nah, sekarang yang ditampilkan itu kue kirane HP ya, umat itu melongo ya opo. Sing cilik-cilik iki meneng dadak sing ndukur sing gedhe-gedhe iku ruwami di wewe. Karena sing gedhe-gedhe ruwami dhewe, sing cilik-cilik melok pisan, Pak. Akhirnya arek STM, arek SMA melok demo pisan. Ya Allah. Engko nek SMP SMA melok demo, sing SMP ro melok demo pisan. SMP ro sing SD dadi apa? Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi kepada kita. Ya. Kenapa Allah ini masih juga belum berikan kemenangan kepada kita umat Islam? Ya karena apa? Karena tintanya Allah itu belum sepenuhnya dilakukan oleh umat Islam. Engkau toleran ambek dulure dhewe gak iso. Ambek kelompok dhewe gak iso. Apa maneh toleransi kepada yang lain. Ya. Orang dikatakan tidak toleran dianggap orang yang membunuh orang lain itu. Tidak itu. Ya. Dalam pembicaraan, dalam komunikasi kita kan harus toleran itu. Pada saat Nabi Muhammad di saat berperang dan menentukan strateginya, Rasulullah kan menyampaikan pendapat apa masukan dari sahabatnya semuanya. Semua yang disampaikan oleh sahabatnya Rasulullah itu mendengarkan sambil merenung, tidak langsung dijawab. Ayo kamu bagaimana? Direnungkan. Ayo bagaimana? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu kesimpulan, mendapatkan marifat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah memilih pendapat kamu yang akan dijalankan dalam perang ini. Belum tentu nanti dalam perang lain itu pendapatnya si A yang benar. Ya. Ini loh Pak. Apa namanya rasa kita harus memahami, mau menerima, mendengarkan orang lain bicara ini. Ketoke gampang Pak, tapi sulit. Yang ada dari kita itu kan kalau ada orang lain ngomong ketoke gak tepat titik terus diapakno Pak? Disengap, tahu sengap Pak. Napa sengap nih? Nggih disengap nggih. Iya, akhirnya orang tidak berani ngomong ini. Nah hasilnya dalam dunia di Indonesia juga begitu Pak. Semua orang ayo. Tapi kabeh kan sing dikatekno, disengapi kok pendapatmu itu. Nah, suwise kabeh kok disengapi apa? Berwontake nambah nemen, Pak. Lho itu. Ini yang mestinya harus menjadi renungan kita. Apa yang keliru dari kita pasti ada. Lah ya sih pangeran iku jare ini akan menolong orang yang menolong agama Allah. Aku is menolong agama Allah kok tolong kamu aja. Lah ini evaluasi kita masih ada yang mungkin masih kita tinggalkan.
Dadi gak oleh gampang maido. Wis nek ngono mbujuk pangeran, aku wis salat cek kurang ditulung apa. Oh, berarti kita ini masih kurang ada sempurna mungkin salat kita. Evaluasi itu jauh lebih. Jadi itu, Pak. Oleh sebab itu, saking pentingnya ilmu itu, setiap majelis Rasulullah SAW dalam mengakhiri majelisnya itu dia mesti pesan kepada jamaah, sahabat, tolong yang saya sampaikan ini nanti disampaikan kepada yang lain yang tidak hadir, supaya mereka juga mengerti. Sebab yang tidak hadir itu punya uzur yang berbeda-beda. Ini Pak, ini menuntut ilmu itu begitu, ya, tidak ada berhentinya. Lah kemudian yang ketiga, setelahnya itu semuanya kita lakukan dengan baik, lalu sampai gilirannya kewajiban yang ketiga, ya diamalkan. Itu loh, diamalkan. Jadi setelah mengilmui, diamalkan, dijalankan. Ulama mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus didapatkan dulu sebelum orang itu bicara, sebelum orang itu mengamalkan. Ya, diamalkan. Oh, sudah belajar sholat, ya diamalkan. Bagaimana cara sholat itu yang benar. Ya, 3 prinsip ajaran Islam, apa yang namanya akidah, apa yang namanya ibadah, apa yang namanya muamalah, itu kita upayakan, kita pelajari semaksimal mungkin. Setelahnya kita dapatkan, kita amalkan yang kita dapatkan itu, ya kan? Sebelum apa? Sebelum kita mendakwakan kepada orang yang lain, diamalkan ajaran Islam itu dengan baik, ya. Kalau tadinya hidup kita masih bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan khurafat, dengan takhayul, dengan bid'ah, kita sudah belajar, punya ilmunya, yang tidak dibenarkan oleh agama itu harus berhenti. Ya, kurang apa syirike Umar bin Khattab itu, ya. Kurang apa syirike Abu Sofyan, ya. Dia melakukan hukum itu yang berlaku di dalam lingkungan nenek moyangnya, ya. Jangankan dia berbuat murka, jangankan dia berbuat maksiat, setiap ada wanita yang ditinggal mati suaminya, ibunya itu, istrinya itu diwaris itu. Coba. Tapi setelahnya Umar bin Khattab dan beberapa sahabat mendengarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mendengarkan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang tadinya kesyirikan, takhayul, khurafat dan bid'ah berhenti, Pak. Berhenti. Diganti dengan ajaran Rasulullah SAW yang benar. Nah, ini. Jadi kalau tadinya kita belum mengerti agama sama sekali, lalu karena istiqomah panjenengan ini mengaji, lalu mendapatkan ilmu, maka hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan karena tidak mengerti kita dahulu itu berhenti sekali. Jangan diulang kembali, diganti yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi isayyatil hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja,
Wa'ad bi isayyatal hasanatah. Kalau kita pernah sempat melakukan sesuatu yang tidak baik karena kita tidak mengerti, lalu kita ganti dengan perbuatan yang baik, tamhuha, kejelekan-kejelekan semua yang kita lakukan karena tidak kemengertian kita, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah diganti dengan amalan yang baik. Biyen bapak ibu gak mampu masjid, gak apa-apa, karena belum mengerti, kan begitu. Biyen bapak ibu ndak sholat, gak apa-apa, karena belum mengerti. Tidak bisa membaca Al-Quran, ndak apa-apa, karena tidak mengerti. Duwe akeh gak gelem kurban karena belum mengerti, ndak apa-apa. Tapi sehubungan dengan sampean belajar ilmu terus menerus dengan istiqomah lalu menjadi mengerti, hal-hal yang tidak kita amalkan dulu kita hentikan, sekarang diganti dengan sesuatu yang baik. Wa'ad bi isayyatal hasanata, diganti yang tidak baik dengan sesuatu yang baik, tamhuha. Pepatah mengatakan pelemben roti itu napa Pak? Sampeyan terus napa? Biyen ya biyen. Saiki biyen aku maling tapi saiki kiai. Iku sing apik Pak. Aja kuali Pak. Biyen aku kiai saiki kuali napa mboten? Nun. Lah kok sing saiki lebih elek timbangane sing dhisik. Ya kan, katanya amal seseorang itu dilihat di akhirnya. Biar belunat terus gak apa-apa Pak. Sumi sholat maghrib tak jereng-jerengan main gitar gak apa-apa, nyanyi bunga-bungaan gak apa-apa, karena belum mengerti ya. Tapi sekarang sudah mengerti, kita ajarkan, kita laksanakan, kita dakwakan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa kunci di dalam kita mendakwakan agama Allah. Yang pertama, agama Allah ini agama yang indah, agama yang suci, agama yang ramah. Makanya sampaikan agama Allah yang indah ramah itu dengan keramahan, dengan keramahan. Ayo sholat, tamu nih gak sholat kok, kau nak nyolati sampai nak kampung ini, ya yes, gak usah. Itu namanya mengancam, ndak ramah. Ya. Kon kok nih gak sholat terus-terusan neraka kon, gak usah begitu. Ya. Wong ternyata sing mlebu neraka iki gak wong gak sholat tok, sing sholat iso gak lah mlebu neraka? Bisa. Lah coba. Lah nek ngono padha ae, nek ngono gak salat pisan ae wong sing salat yang mlebu. Ya, dalam hal bagaimana kita sudah salat masuk neraka. Ya, sampaikan agama itu satu yang indah, satu yang bersih, satu yang suci. Sampaikan dengan penuh ketawaduan, adab asal, ya. Bagaimana caranya sampean mengajak orang lain? Dia mendengarkan lalu mengikuti. Ini yang penting ini. Jangan sampai mengajak orang lain mendengarkan tapi tidak mengikuti, malah benci kepada kita. Ya, saya sering mengumpamakan begini, mengajarkan agama itu ibarat sampai memasukkan meja kursi melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Kan diperlukan beberapa cara Pak. Yo cara niki meja sempit iso mlebu pintu yang sempit ini, meja besar bisa masuk pintu yang sempit ini. Ya caranya dibolak-balik sampai mejanya itu masuk Pak. Gak sampai babras, gak sampai patah, gak sampai patah, masuk.
Jangan sampai wis seru pintune sempit, mejane gede digerada kayak mlebune. Masuk akhirnya, tapi menyisakan apa Pak? Menyisakan rusak mejanya. Ini agama itu harus disampaikan itu begitu. Dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang santun, dengan keramahan. Ukur orang yang kita ajak itu sampai di mana. Lah wong sing sampean ajak iku durung iso maca Al-Qur'an. Terus sampean nulangi moro-moro sampe seneng, Pak umur sampean wis swidak durung iso maca Al-Qur'an. Dadi opo kok sampean gak usah ngono, Pak. Oh sakniki niku banyak umur swidak belajar Al-Qur'an mulai lho. Iso yang akhirnya, Pak. Karena ada kesungguhan. Nah, bapak-bapak ini kan umurnya masih 30-an. Insya Allah kalau belajar itu lebih. Masih 30 Pak ya usia. Gue nek tak tuwekno sampean gak gelem. Wis tak nomno ya gak apa-apa nek cawetno. Ya. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Sampaikan kepada orang yang lain, ukur dengan kemampuan orang lain. Wis batah. Sholat kira-kira cek gak jejeg ngadeke gak apa-apa. Engko dandani lah. Cuma kadang-kadang kita njuwarno tapi gak dandani, malah watan tonton salate. Wis suwita cek bengkong ngadeke. Itu khatibun nasa la qadri ya. Dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Itu kan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Sudah biar dilaksanakan sesuai kemampuannya, lalu kewajiban pelan-pelan kita membetulkan. Nek ngono cak carane sampean salat gak ngira diterima pangeran, gak ngira. Lho wis gelem salat sampean ono gak ngira diterima pangeran, meneh gak nang masjid maneh. Apa gak nang masjid, Pak? Gak ngira diterima salatku ambek pangeran. Jarine ngono. Nek wis ngono iku sapa sing salah, Pak? Ya wis gak usah golek sing salah, Pak. Golek sing bener saja. Ini para jamaah yang berbahagia. Jadi dengan penuh keindahan, dengan penuh keramahan. Yang ketiga, jangan memaksakan, ya. La ikraha fiddin, jangan memaksakan orang untuk memeluk agama kita. Tapi bagi orang yang sudah memeluk agama kita, kewajiban kita mengajarinya, kewajiban mereka untuk belajar. Tidak ada paksaan. Masuk surga juga tidak ada paksaan, masuk neraka juga tidak ada paksaan. Semuanya ini tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Dan yang keempat, di dalam mendakwakan agama Islam itu lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kebijakan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat 16 An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada berapa Pak metodenya menurut ayat ini? Kalau mengajak orang 3 Pak. Pertama apa? Bil hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Sampeyan ngukur wong sing ate sampeyan jak iki ya. Sebab kadar kualitas keimanan seseorang itu satu dengan yang lainnya beda-beda, Pak. Ono sing iman iku wis 100%, ono sing 90, ono sing 50. Sing 50 ya aja dipaksa kaya sing 100, Pak. Sing 100 iso Pak kurban iku sapi siji awake dhewe. Tapi sing 50%
gak iso Pak, kudu urunan wong pitul itu loh, namanya bil hikmah. Bil hikmah itu begitu. Ya. Jangan disamakan. Niku mawon mampu sampai siji sampean kok gak mampu. Loh itulah kenduwiane kekayaane, tanpa kadar imannya. Orang beramal itu tidak diukur punya tidaknya materi, kadar keimanannya itu. Makanya jangan heran kalau orang yang kaya infaknya 100 tapi orang biasa infaknya 1 juta. Kenapa Pak? Yang membedakan apa Pak? Nah, kualitas kadar keimanan itu difahami betul oleh Rasulullah SAW. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan-teladan yang baik. Ya. Dilempari oleh orang kafir Quraisy, dihina oleh orang kafir Quraisy, yang muncul pada diri Rasulullah bukan nafsu amarahnya, tapi nafsu mutmainnahnya, sabar. Coba. Iya kan? Bahkan orang yang menghina, mengejek Rasulullah SAW ini justru oleh Rasulullah diperlakukan seperti orang yang pertama yang harus dia itu berkomunikasi dengan dia. Tidak seperti kita ya. Kalau kita wis tau diroroni ati ambek wong iki mbok wis sampean gawa sampai kapan pitungturanmu gak ngira. Ono kabar koncone, ayo apa nyambangi koncone dhewe lara wis ben nang matek nang wis. Tapi Rasulullah ndak. Ambek mungsune malah dia itu datang lebih awal untuk menyembuh musuhnya yang sakit daripada musuhnya yang lain datang kepada dia itu. Wangel nggih. Penggawe ini didoni disawati, terus yang didoni disawati loro. Sebelum ada orang yang menjenguk, Rasulullah datang sendiri lebih dulu. Ya, apa kata Rasul? Ini kan musuhmu ya Rasul. Ini kan sakit. Kenapa kamu datang pertama? Ya, itu Rasulullah mengajarkan rahmatan lil alaminnya ajaran Islam itu di mana di situ. Didatangi loh, kamu kan musuh saya Rasul, kenapa kamu datang ke sini? Aku ketagihan ambek idumu loh, coba ini. Aku ketagihan ambek lemparan. Nah awak kita ya ndak Pak ditongakno. Wis nang ringkes nang wis nek wong rusak kampung. Ini para jamaah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan yang ketiga wajadilhum billati ya ahsan, diajak diskusi, diajak ngomong-ngomongan. Ya bisa saja kita diserang, bisa saja dia itu langsung menerima, bisa menunggu waktu sih Pak. Ayo rezekinya akeh, melok patungan kurban, ya sik engko edisi. Meneh sampean ya apa? Sik Pak Guru, ya apa? Iku nek Nabi diuber terus sampai gelem ya. Nah awak dhewe ping pisan ping pindho ngejak wis bosen Pak ya. Wis gak gelem ya wis. Karena Sunda. Nah inilah di dalam menjalankan semuanya perlu kewajiban yang terakhir yang namanya kesabaran. Ya Pak. Yakin dengan kebenaran Islam itu perlu sabar Pak, perlu proses. Ya, kemudian mempelajari ilmu agama ya perlu sabar Pak. Menjalankan agama juga perlu sabar, ya kan? Mendakwakan agama juga perlu sabar. Semuanya ini ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat panjenengan ini bisa melakukan dan memiliki sikap kesabaran, pada saat menemukan hal-hal yang tidak baik di dalam kita mengimani Islam, mempelajari Islam, melaksanakan Islam dan mendakwakan Islam atau ujian-ujian yang lain, akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga hal.
Ya, nanti dibaca dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah ayat 155, 156, 158. Itu apresiasi Allah kalau kita bisa bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan mendapatkan sholawat dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita dimasukkan golongan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah ada peringatan, cuma bukan tapi salon bahwa pengajiannya segera diakhiri, kita berganti dengan jantung sehat, kan begitu kira-kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.